tadi ada info bahwa ini adalah franchise dari Jepang. Betul. Nah itu gimana ceritanya? Berkolaborasi kah atau bagaimana itu? Oke. Jadi kenapa kita harus sampai bawa sebuah brand franchise dari luar negeri? Ya. Sebenarnya simple. Karena kita melihat harus ada koneksi budaya antara Indonesia dengan luar negeri. Kita butuh hub. Oke. Supaya ketika seniman dari Indonesia mau berpameran di luar, kita sudah punya rekanan. Oke, Gitu. paham. Balik lagi di DPP, Domi punya podcast ya. Terima kasih teman-teman yang kemarin sudah subscribe di YouTube-nya Mature Indonesia dan juga ada di Instagram itu di follow di mature.idn. Dan jangan lupa kalau teman-teman dari misalnya UMKM atau industri kreatif yang mau ikutan naruh barangnya di sini gratis, silakan. Kita memberikan ruang buat teman-teman industri kreatif, UMKM atau brand-brand gitu. Kalau brand-brand mungkin kita bisa ngobrol dulu, tapi kalau UMKM kita memberikan ruang di sini, silakan untuk bisa hadirkan brand-brand atau barang-barangnya di meja ini. Oke, nggak usah lama. Untuk edisi kali ini kita kedatangan kolega yang menarik karena gue sudah datang ke space-nya, ke kantornya, ke studionya. Dan ini adalah salah satu yang menarik harus kita angkat karena ngomongin Indonesia. Dan ini Indonesianya konteksnya adalah industri kreatif yang dikembangkan, bisa diperkenalkan kayak dia bikin ada magazine-nya, itu webzine ya, lebih ke online. Lalu ada ruang untuk bisa teman-teman seniman bisa ada exhibition di sana, bisa berkarya di sana. Detailnya seperti apa dan ini orangnya atau kolega ini siapa? Kita akan coba bertanya untuk episode kali ini. Terima kasih. Ada Mas Edgar Honggo. Halo Mas. Mas Edgar Honggo ini sudah beberapa hari kita coba targetkan dan ternyata bersedia untuk visit studio DPP di hari ini. Terima kasih loh sekali lagi. Aku yang terima kasih Mas. Wah kira karena banyak sekali pertanyaan ya, maksudnya karena waktu itu pernah sempat datang di salah satu acaranya Mas Edgar ini di Sudirman. Sudah ada di sini ya. Ini adalah satu produknya ya. Betul, nih ya. Mas. Ini produknya itu bisa dilihat di Jalan Sudirman ya. Ya. Itu adalah titik ya, sentral pusat tuh ya. Betul. Semoga bisa menjadi ikon Jakarta baru ya. Wah, itu dia. Jadi sesuai yang tertulis Make Our Hood Great Again. Nah, itu dia. Sebelum kita mau bahas itu, gue akan tarik ke belakang dulu bagaimana sih sebenarnya perjalanan atau journey-nya dari sosok Mas Edgar ini. Jadi gue mau coba nanya bridging lebih ke Mas Edgar ini asli mana sih Mas? Aku? Aku Jakarta. Jakarta. Jadi berprosesnya berkesenian itu di fase SMA atau kuliah atau bagaimana sih? Aku sebenarnya kalau dibilang berseni sih enggak ya. Maksudnya enggak pernah sekolah seni. Cuma senang ngegambar aja paling waktu kecil. Tapi belajar industri kreatif itu waktu kuliah. Jadi waktu kuliah itu aku ambil graphic design, sempet sedikit 1 tahun ngambil filmmaking, cuma agak sedikit nggak cocok sama intensitas sama detail daripada filmmaking. Akhirnya ngambil graphic design yang lebih komersial begitu. Itu di mana? Waktu itu aku kuliah belajarnya di Australia. Oh, di jadi Sydney. selesai SMA langsung studi lagi di Sydney, Australia. Berapa lama di sana? Total di Australia 5,5 tahun. 5 Tapi tahun. ya kuliah biasa 4 tahunan. Habis itu ada setahun lebih kerja di sana. Kalau boleh tahu selama mungkin berkegiatan di Sydney, Australia dan bekerja itu bekerja di mana? Waktu itu memang karena sekolahnya kan graphic design ya. Jadi memang kan mencari pekerjaannya yang sesuai dengan industrinya. Nah waktu itu dapat bekerja di salah satu galeri yang memang yang punya itu orang Australia, tapi kebetulan disponsorin sama Government of New South Wales. Jadi kayak Pemdanya di sana itu yang sponsorin. Namanya Object itu galeri di Sydney. Jadi memang waktu itu aku sebagai gallery assistant, tapi juga kita kerjain kayak kolateralnya kayak visual poster, visual identity, komunikasi, itu semua kita kerjain sampai bahkan masang-masang lukisan juga semua kita kerjain waktu itu. Jadi
mempelajari ada sistem art handlingnya juga, bagaimana mempromosikan kayak lewat flyer, poster tuh juga Mas Edgar juga. Jadi tahu step by stepnya untuk kalau misalnya mau bikin pameran gitu seperti apa. Betul. Jadi memang produksi exhibition dari end to end waktu itu kita pelajari semua ya di situ. Berapa lama di galeri Di itu? galeri sekitar 1 tahun. Cuma memang sebelum di galeri itu selama kuliah aku sempat internship sama volunteer di galeri lain juga. Waktu itu masih jadi student. Gitu. Itu juga di galeri. Di galeri dari beberapa tempat tadi berarti sudah banyak kayak semacam pengetahuan-pengetahuan tentang produksi pameran dan tentang berkesenian ini. Betul. Tapi dengar-dengar setelah dari Aussie ini justru malah cabut atau pindahlah ke Jepang. Iya. Nah itu kenapa tuh Mas? Oke, jadi memang waktu di Aussie ya kan udah 1 tahun lebih mulai mencari challenge baru lah. Lalu waktu itu kebetulan karena yang tadi aku share sedikit, selama kuliah kan aku sempat kerja volunteer atau internship di galeri lain. Kebetulan galeri itu tuh yang punya pemerintah Jepang, namanya Japan Foundation, yang di Indonesia juga ada. Nah waktu itu kan memang karena udah sedikit banyak tahu lah sama budaya Jepang, lalu belajar bahasa Jepang sedikit. Nah jadi kayak masih hubungannya baik sama bos aku di sana, dia rekomendasikan lah, coba deh ke Jepang ya kan. Dikasih banyak saran, recommendation letter segala macam, akhirnya kesana lah setelah kerja yang di Australia itu. Oke, jadi setelah dari Australia ke Jepang ini, lalu ke Jepang ini berapa lama dan ngapain aja di Jepang? Oke, total aku di sana 7 tahun. 7 tahun, 1 tahunnya sekolah bahasa, tapi sisanya kerja waktu itu. Gitu. Jadi karena mungkin udah tahu ada basicnya dari berkesenian atau mungkin mengurus si galeri ke Jepang ini, berarti di Jepang ini bekerjanya di wilayah galeri juga bukan? Nah itu yang menarik. Nah apa? Sama sekali gak ada hubungannya sama galeri. Walaupun Indian kerjaannya masih banyak menyentuh kesana, dunia seni ya. Tapi tidak bekerja di wilayah galeri? Bukan. Jadi dia apa? Waktu itu industrinya finance. Finance ya? Karena ujung-ujungnya semua pasti duit. Oke. Ya, jadi memang yang waktu itu kebetulan kerjaan yang aku dapat itu di sebuah bank asal Swiss ya kan, yang memang mereka waktu itu mencari orang yang bisa definitely ngomong bahasa Inggris ya kan, bisa bridging antara Jepang sama Swiss dalam bahasa Inggris. Ya udah akhirnya kita masuk dan aku diterima waktu itu untuk kerja di bidang marketing sama corporate communicationsnya mereka begitu. Selama 7 tahun? Ya kerjanya di kantor sekitar 6 tahunan lah. 6 tahunan, jadi itu totally 7 tahun di Jepang. Kalau nyambungin soal tadi kita sudah mention ada banyak project ya kalau kita tahu Mas Edgar ini. Senyum Museum. Itu artinya setelah pergi atau cabut dari Jepang balik ke Indonesia, ide berpikir untuk membuat itu bagaimana tuh awalnya? Oke, jadi memang aku balik ke Indonesia itu kan sekitar 2018. Waktu itu belum buat Senyum Museum atau yang kita sebut tuh PT-nya PT Cinta Senyum Indonesia. Cinta Senyum ya? Cinta Senyum. Gitu. Jadi memang waktu itu ada beberapa project yang masih project individual, personal. Cuma akhirnya lama-lama ya kita akhirnya buat sebuah unit sendiri yang akhirnya kita membuat si PT Cinta Senyum ini ya kan, dengan brand utamanya adalah Senyum Museum. Senyum Museum. Dari Senyum Museum ini kalau dilihat kan ada kegiatan art and travel. Lalu sekarang ini kita lihat nih, yang kita lihat sekarang di meja ini ada Liquid ID itu. Nah bisa dijelaskan gak hubungan-hubungan itu semua Mas? Yang terbaru ada lagi nih, Making Indonesia. Nah coba dijelasin tuh Mas, satu persatu gimana. Kita berangkat dari Senyum Museum dulu kali ya? Boleh. Jadi memang silakan. Kan PT Cinta Senyum Indonesia ini kan payung besarnya, ya kan, payung besarnya kita punya sebuah aktivitas, sebuah brand yang kita sebut dengan Senyum Museum. Ini kita narik sedikit kenapa namanya PT Cinta Senyum Indonesia. Pengen tahu kan pasti. Karena memang waktu aku di luar negeri ya kan, tiap kali orang nanya where you from gitu kan, saya bilang from Indonesia. Pasti orang pertama, I've been to Bali. Ya kan? Biasa ngomongnya gitu. Tapi selalu pas abis Bali, pasti ngomongannya tuh, orang Indonesia tuh friendly. Ya kan.
Jadi aku punya sebuah image kalau Indonesia itu dikenal di luar negeri itu karena friendliness kita, ya kan. Makanya ya aku lihat yang namanya kayak standar kualitas itu kan sebenarnya subjektif ya. Yang namanya barang bagus, tempat bersih, atau makanan enak itu kan subjektif. Betul. Tapi yang namanya hospitality, keramah tamahan tuh absolut. Jadi aku ngelihat oh ya kita carilah sesuatu yang memang dikenal tentang Indonesia. Dan salah satunya itu adalah identitas keramahan senyum itu. Makanya kita ngambil lah si Senyum Museum. Lalu kenapa namanya Senyum Museum? Karena mungkin dari aku sama rekan aku kita punya sebuah kegelisahan ya, sebuah kerinduan. Kita pengen tuh museum-museum di Indonesia atau mungkin objek budaya di Indonesia itu punya kualitas yang bisa bersaing sama banyak museum di luar negeri. Karena kenapa? Karena memang kalau museum itu ditampilkan dengan baik, di-manage dengan baik, dan juga bisa mendapatkan turis, itu kan sebenarnya bisa mendapatkan devisa ya untuk industri pariwisata. Dan juga again yang harus kita lihat museum itu kan sebuah identitas daripada sebuah peradaban. Jadi kita melihatlah Indonesia begitu kaya ya kan dengan budaya kita, tetapi memang museum itu belum menjadi pilarnya, belum menjadi tonggak utamanya untuk menopang industri pariwisata. Jadi kita melihat bagaimana dengan kegiatan daripada Senyum Museum, ayo kita bukannya merebranding ya, tapi kita menaikkan kualitas, membuat image daripada museum di Indonesia itu jadi lebih accessible. Karena memang selama ini kan kita tahu konteks museum di Indonesia itu adalah gedung tua, atau yang datang anak-anak sekolah excursion, atau ada hantunya, ya kan? Biasanya tuh kayak gitu stereotipnya. Sementara kita mau membuat si museum itu menjadi sebuah tempat yang menyenangkan untuk siapapun, mau dia lokal, mau dia turis, bisa datang ke museum. Makanya kita punya kerinduan itu. Jadi memang si Senyum Museum ini adalah sebuah creative production, sebuah creative consultant khusus untuk semua hal-hal yang bersifat aktivasi budaya. Mau itu event, mau itu workshop, mau itu pameran, pokoknya yang berhubungan dengan culture, disitulah kita hadir. Begitu. Jadi memang itulah yang kita buat dengan Senyum Museum. Nah beberapa kali kan kita membuat event-event tuh di tempat-tempat yang cukup cukup challenging lah. Misalnya contoh kayak di Toko Merah yang di Kota Tua. Kan secara building heritage tuh ya. Heritage ya kan. Dan memang kan itu gedungnya juga belum begitu dikenal. Waktu kita membuat acara itu di tahun berapa itu? 2023. Banyak orang lah datang ke Kota Tua. Terutama yang tamu-tamu ekspat orang luar negeri. Mereka banyak nanya nih, kita udah datang nih ke Toko Merah. Udah ikut kegiatan acara beberapa jam. Abis ini kita ngapain? Ya kan? Lalu kita ajaklah jalan-jalan. Lalu setelah itu juga kita ada beberapa kegiatan kayak di Jogja. Misalnya ada bawa tamu ke Art Jog, ya kan? Orang juga bertanya gitu. Setelah ikut pameran kita ngapain? Kita bawa jalan-jalan lagi. Nah itu yang aku lihat bahwa ada sebuah kebutuhan untuk membuat sebuah tour yang sangat terkurasi dengan art and culture sebagai menu utamanya. Karena kan memang kalau misalnya cuma kayak tadi contoh ke Jogja, ke Borobudur, Prambanan, ya kan, siapapun kan bisa, ya kan, nggak usah ikut tur pun bisa jalan-jalan sendiri. Apalagi sekarang ada internet, bisa nge-google sendiri. Tapi kan untuk bisa mengetuk nih misalnya pintu-pintu galeri atau misalnya workshop seniman itu kan nggak semua orang bisa. Nah hal-hal inilah yang kita coba kurasi, kita coba membuat sebuah package di mana cultural experience sama hospitality dan sejarah itu bisa dinikmati dalam satu kesatuan. Itulah yang kita sebut dengan Senyum Museum Art Travel. Begitu. Itu dari sisi Senyum Museum. Lalu baru tahun lalu bulan Agustus kita punya sebuah project baru namanya Liquid Creative Space yang lokasinya yang kayak tadi Mas sebut di Sudirman. Iya di sini nih ya. Betul. Itu titiknya titik paling sentral tuh, gila tuh, gokil. Gimana? 30 detik dari Setiabudi Astra MRT pintu 2.
Wah, Amanda Maya tuh ya? Iya. Di belakang itu ya? Betul. Wah, kalau gokil. keluarnya di pintu 1 jauh Mas muternya. Jauh ya. Jadi di Note pintu 2. Pintu 2 itu sangat aksesnya. Public transportnya dapet, bisa motor, mobil semuanya bisa betul, lah. Betul. Dan juga kan memang kan banyak office, lalu banyak hotel, ya kan. Jadi banyak orang nanya gitu, kenapa bikin sebuah galeri kecil berbentuk kotak cuma ukuran 3x4 meter, kaca semua di tengah-tengah kota Jakarta, ya kan? Iya, kenapa tuh Mas? Nah, jadi memang menariknya begini nih, aku melihat kan memang Jakarta itu punya potensi culture yang sangat besar ya, gitu. Cuma memang kadang-kadang seni itu terkesan agak sedikit jauh. Entah kita ke galeri besar, ke museum besar, atau kita ke rumah kolektor. Yang memang hanya bisa dinikmati oleh sebagian orang saja. Sementara seni itu harusnya accessible, harusnya inklusif. Dan menjadi bagian daripada tata kota, ruang kota gitu. Makanya kita lihat ya, yuk kita buat nih sebuah galeri yang mau kamu suka nggak suka sama seni, tahu nggak tahu seni, ya kan? Tapi tiap kali lewat, gampang bisa masuk, bisa beli, bisa bertanya gitu. Jadi mengedukasi tapi juga menjadi sebuah tempat untuk entertainment. Makanya kita memilihlah tempat di sebuah kompleks building komersial, di terasnya, bahkan nggak di dalam gedung loh, di teras. Jadi benar-benar kayak lobby lah tuh ya? Iya, lobby aja kagak Mas. Lobbynya enggak ada sore. Luar lobby Mas. Luar lobby tuh ya? Luar lobby, pas sebelah pos security. Iya, jadi dari lobby bisa, dari luar pun bisa. Bisa, karena kan memang kayak kembali ke tadi MRT itu kan, orang-orang yang kerja di building itu saya dengar hampir 3.000 orang. Ya kan, itu kebanyakan sebagian besar tuh naik MRT atau ya naik public transport. Yang bawa mobil nggak terlalu banyak lah, ya kan. Semua tiap kali mau masuk ke building itu lewat galeri kita, lewat lobby kita. Mereka turun makan siang, mau pulang semua lewat galeri kaca ini. Disitulah kita melihat kalau kehadiran seni itu bisa memberi inspirasi. Jadi orang-orang yang tadinya mau kerja stres, mau pulang juga capek, ya kan. Tapi dengan adanya seni, at least ya mereka bisa, ini apaan tuh? Ini lucu, ya kan. Mereka bisa foto, mereka bisa ngobrol. Itu yang kita harapkan. Jadi memang banyak negara ya kan di luar itu mau dia di kompleks bisnis, mau dia di ruangan pemerintah, pasti ada seni. Karena memang itu harusnya menjadi bagian daripada kehidupan urban yang sehat ya, harusnya. Apalagi kan Indonesia, Jakarta kan mau menjadi kota global dengan HUT 500-nya itu yang kita coba kejar. Dan si Liquid ini bisa dibilang tadi ada info bahwa ini adalah franchise dari Jepang. Betul. Nah itu gimana ceritanya, berkolaborasi kah atau bagaimana itu? Jadi kenapa kita harus sampai bawa sebuah brand franchise dari luar negeri? Sebenarnya simple, karena kita melihat harus ada koneksi budaya antara Indonesia dengan luar negeri. Kita butuh hub, supaya ketika seniman dari Indonesia mau berpameran di luar, kita sudah punya rekanan. Gitu. Paham. Dan juga ketika seniman luar kita bawa ke Indonesia, itu bisa bertemu, berinteraksi dengan seniman Indonesia. Karena dengan adanya cultural exchange, otomatis seniman kita pun jadi lebih termotivasi, kualitasnya juga mereka lebih hati-hati, dan ya supaya lebih melek aja ya, maksudnya dengan apa yang terjadi di luaran sana. Karena memang untuk seniman Indonesia, untuk keluar, itu masih kita melihat channelnya belum banyak. Kalau dia sudah nama gede banget, ya kan mungkin bisa masuk ke art fair, digandeng sama galeri luar. Tapi kalau sekedar, saya mau bikin pameran, bantu dong di mana, itu nggak segampang itu. Karena mungkin nggak punya channelnya, mau cari ruangannya bagaimana, ya kan. Nah disinilah kita memiliki rekanan yang strategis dengan si Liquid Jepang ini, gitu. Yang memang kebetulan spiritnya sama. Liquid Jepang juga mereka itu sangat street art banget, mereka sangat urban lifestyle banget, dan juga kebetulan ownernya juga sangat-sangat suka sama Indonesia ya. Berapa kali dia kemari, dia surfing, dia suka banget sama Indonesia ya. Disitulah lahirnya. Dan juga nih memang karena ini juga rekanan udah lama selama pertemuan di Jepang tadi, kok ada visi yang sama, ya udah deh kenapa enggak dibawalah ke
Jakarta ini tepatnya. Betul. Padahal awalnya dia maunya di Bali ya. Karena dia surfing dan dia tahu ya kan. Yang tadi kita bilang ya kan. Iya, ini lebih semua Bali. Ini bagaimana Mas Edgar mencoba melobi untuk membuka di Jakarta dulu aja gitu. Karena di sentralnya gitu. Betul ya kan. Apalagi kalau misalnya mau melakukan brand collaboration, brand activation. Lalu banyak bisnis ya. Ya, karena kan in the end of the day memang semua ini harus harus ada return ya. Harus bisa sustainable. Itulah kita sebabnya mau membawa ke Jakarta dan memang harapannya dengan galeri yang kecil ini kotak ini ya. Tapi kotak spesial ya karena kan? Di sentral Jakarta gitu. Itu harapannya bisa di banyak lokasi. Gitu. Ada plan juga? Pengennya. Jadi nggak cuma di lokasi komersial tapi juga mungkin di lokasi daerah pemerintahan atau bahkan ada sebuah mimpi kita membuat galeri ini tapi mungkin di perkampungan. Oh, ada gitu. Supaya memang orang-orang yang selama ini nggak mengenal art atau memang memiliki kesulitan untuk mengakses galeri, ya anak-anak kecil pun, anak-anak di perkampungan pun juga bisa menikmati seni, bisa membuat pameran mereka sendiri, maunya sih seperti itu. Oh, jadi memang nanti ke depan ada plan untuk mencoba melebarkan sayap lagi. Betul. Kalau yang terdekat plannya mau lebarin sayap kemana nih, si Liquid ini? Kalau yang terdekat memang karena galerinya baru buka ya, jadi memang kita mau tahun ini tuh memperkuat identitas kita dan memang menggandeng sebanyak mungkin rekanan ya, nggak cuma di dalam seni ya, karena memang kita selalu mau membuat art itu kan friendly, accessible dan juga tidak intimidatif. Jadi seni gabung sama misalnya kuliner, seni dengan tanaman. Kemarin kita baru buat seni sama tanaman. Oh, di mana? Di Liquid juga. Maksudnya siapa yang berkolaborasi tanaman itu? Kolektor tanaman sama seniman yang kebetulan lukisannya itu temanya dengan tanaman. Oh, begitu. Karena memang kita mau membuat kolaborasi seluas mungkin. Jadi orang yang suka tanaman datang ngelihat seni, orang yang suka seni datang ngelihat tanaman. Gitu. Jadi memang mungkin galerinya kecil tapi koneksinya luas, itu yang kita mau coba buat ya. Nah tahun ini memang kita mau mencoba membuat sebanyak mungkin kolaborasi seperti itu, seni dengan something. Begitu. Jadi mencoba melebarkan sayap dengan banyak genre, banyak background lagi. Gitu, nggak cuma di seni-senian aja. Betul. Cuma memang kita menekankan artisnya itu adalah emerging artist. Ya, artis yang masih cukup baru, entah itu karirnya masih baru atau masih muda, ya kan kita mau memang memberi mereka platform. Nah untuk seniman ini kan kadang-kadang mereka merasa saya baru berkarir 3-4 tahun, ya kan belum masuk galeri besar, karya saya belum dibeli sama kolektor, tetapi mereka bisa pameran di Sudirman, itu kan moral boost ya, itu kan confidence boost, itu yang kita mau berikan gitu. Jadi bukan berarti siapapun bisa datang ketok pintu, Mas saya mau pameran, ya nggak se fleksibel itu juga. Ada proses kurasi, ada proses administrasi, ya kan, yang memang itu kan melatih seniman untuk menjadi profesional, begitu. Tapi artinya ini sebenarnya terbuka buat siapapun, tinggal submit karya aja atau submit CV untuk siapa tahu bisa berkolaborasi. Atau membuat program. Jadi sangat open ya sebenarnya. Sangat open. Dari Mas Edgar dan tim dari si Liquid ini sangat open siapapun ya. Karena ini lintas genre, lintas brand atau lintas background ya. Betul, makanya namanya kan Liquid. Liquid, lebih kan mengalir. Yes. Saya juga maksudnya punya sebuah filosofi kalau kita mau sesuatu untuk grow, dia harus flow dulu. Kata-kata bagus tuh, kalau mau grow dia harus flow. Oh iya benar, harus cair ya. Harus cair. Oke, bisa kemana aja tuh akhirnya ya. Betul. Mau tadi ada ke tanaman juga bisa, mau ke musik bisa ya kan. Betul. Asal tentu saja kurasinya berdasarkan konsep dan kualitas yang kita mau berikan ya. Gitu. Kemarin tuh kan waktu eranya visit ke sana itu, ada di depannya itu nggak jauh kayak tembok tuh. Itu artinya adalah bagian dari Liquid. Betul. Nah itu bagaimana memakai area itu? Itu artinya gimana sih sistemnya? Apakah semua yang berpameran harus gambar di situ atau bagaimana? Jadi memang dari pintu keluar MRT Setiabudi Astra itu, ya kan, sampai ke galeri kita itu ada sebuah
tembok panjang Betul. sekitar 80-an meter. Gede banget loh, itu lumayan itu. Panjang, yang kita sebut dengan Jakarta Street Gallery. Jakarta Street Gallery. Itu yang kita sebut. Ya, ini menamakannya itu. Betul, karena tujuannya memang kita mau tiap bidang tembok, satu bidang itu sekitar 4 meteran untuk bisa diisi sama satu seniman. Oke. Jadi memang aku sendiri punya sebuah kerinduan pengen membuat Jakarta itu menjadi cultural hub ya, terutama untuk street art. Karena memang melihat contoh kayak misalnya contoh di LA atau di Berlin, Mexico City, Rio de Janeiro. Yes. Itu negara yang kota-kota yang jujur dibandingin Jakarta ya sama-sama semerautnya, ya kan, sama-sama suasananya juga cukup mirip, ya kan. Tetapi mereka bisa mendapatkan begitu banyak turis. Karena kenapa? Karena mereka punya identitas culture yang kuat. Salah satunya street art. Oke. Ya kan. Jakarta punya potensi yang sama, tapi belum terkurasi, belum di market dengan benar, dan juga tentu saja belum menjadi sebuah destination. Makanya saya mau membuat si Jakarta Street Gallery ini dimulai dari si tembok 80 sekian meter itu untuk menjadi sebuah portfolio pertama. Oke. Gitu. Kalau Jakarta tuh punya potensi seniman yang banyak, kita punya aset-aset properti yang juga bisa diaktifasi, ya kan. Jadi memang ini ada hubungannya antara seni dengan urban lifestyle, dengan tata kota, begitu sih. Oke. Kayak yang terbaru kemarin pameran dari 4 seniman itu, yang di liquid si kotak ini karya-karya kecilnya, Betul. yang besar ada di depan itu. Betul. Oh, jadi dia memang sistem seperti itu ya. Betul. Kalau mau lihat yang gede di belakang di depan itu. Di depan. Kalau yang di ini yang dijual yang kecil-kecil. Betul, betul. Dan itu kan juga kembali kepada memberikan platform untuk seniman ya. Jadi mereka bisa berkarya dalam ukuran besar, tapi juga mereka bisa menjual karya mereka dalam medium yang lebih accessible seperti itu. Oke. Lalu kemarin juga sempat ngelihat yang ada kolaborasinya sama mungkin institusi yang ada merespon public space tuh yang di area KHI mungkin ya. Betul. Itu di stasiun itu. Coba ceritain sedikit Mas, itu gimana akhirnya terjadi kolaborasi itu? Jadi kita waktu kemarin di Natal Tahun Baru kemarin, kita ada satu proyek instalasi di stasiun BNI City, Sudirman, di mana di atas atap stasiun itu kita membuat sebuah instalasi berbentuk bunga rafflesia dengan akar-akarnya, kolaborasi dengan Mas Wisnu. Oke. Gitu. Jadi memang konsepnya adalah ya kita mengetahui Jakarta itu kan dikenal sebagai concrete jungle lah istilahnya. Polusi, lalu juga kemarin kebetulan berpapasan dengan ada bencana alam di Sumatera. Jadi memang kita mau membawa sebuah narasi seni yang menyadarkan orang tentang pentingnya menjaga lingkungan. Oke. Gitu. Jadi kemarin dari pihak KAI mereka memberikan kita sebuah kesempatan, memberikan sebuah ruang untuk kita bisa mewujudkan karya itu. Jadi memang itu menjadi instalasi pertama di stasiun dalam scale yang cukup besar, di mana ya di public space ini siapapun bisa lewat, bisa lihat, betul. Dari kereta bisa lihat, dari kemacetan jembatan pastinya Sudirman bisa lihat, orang-orang yang jalan kaki bisa lihat. Itulah gunanya ada instalasi di tengah-tengah perkotaan. Oh, gitu. Jadi ini juga membuka informasi bahwa Liquid bisa bekerja sama dengan siapapun. Betul. Institusi bisa ya, terus brand juga pastinya bisa kayak gitu-gitu ya. Betul, asalkan memang konteksnya adalah aktivasi di dalam bentuk karya seni. Begitu. Jadi kalau tiba-tiba ada ya brand atau institusi kita mau bikin videotron gitu, pakai LED gede. Ya vendornya beda. Tapi setidaknya ada semacam bisa diaktifasi bersama dengan si Liquid ID itu. Sebutannya Liquid ID kan ya? Betul. Liquid Indonesia. Liquid Indonesia. Oke. Dan itu memang sudah dilihat dari progresnya di Instagram kan, ada event kayak pameran, lalu aktivasi tadi mural yang di depan itu gitu ya. Jadi kalau secara ke depan ya plannya itu ya, si program Liquid ID ini atau Liquid Indonesia ini apa sih Mas sebenarnya? Goalsnya tuh memang sebenarnya panjang ya. Karena kita memiliki visi kan kembali ke senyum museum tadi ya. Bagaimana kita mau mengaktifasi museum, kita mau mengaktifasi objek-objek wisata supaya kualitas mereka juga dapat dinikmati sama
market internasional, itu kan goals-nya sampai ke sana. Jadi memang dengan banyaknya kegiatan yang kita buat, ya semoga ini bisa menjadi sebuah portfolio, menjadi sebuah role model bagaimana dengan space yang ada, dengan fasilitas yang ada, dengan aset yang kita punya, kita bisa membuat hal-hal yang kreatif. Itu sih goalnya ya. Oke. Karena memang contoh nih, ngelihat tetangga paling dekat aja lah Singapura. Iya. Ya kan? Kan memang objek wisatanya dia jujur kan nggak banyak. Betul. Ya kan? Marina Bay Sands, Arab Street, Iya. ya kan? Itu Bugis lagi, Street, Bugis Street, iya, ya kan? iya. Cuma kan memang di tempat-tempat itu yang cuma beberapa itu, tapi bisa mendatangkan jutaan wisatawan setiap tahun. Dan tiap kali datang pasti ada yang bisa dinikmati, gitu. Itu yang kita mau coba lakukan, gitu. Misalnya di Jakarta, ya udah, yuk di Jakarta kita sering nih ada program seni, program budaya, supaya ya orang nggak bosen gitu, supaya Jakarta itu menjadi sebuah attraction. Tadi saya ada mention misalnya soal Rio de Janeiro, dia kan punya Rio Carnival, ya kan, itu kan orang datang untuk menikmati itu. Nah Jakarta juga sepertinya nggak cuma Jakarta, tapi banyak kota di Indonesia perlu membuat sebuah signature event yang memang menjadi global icon gitu sih menurut saya ya. Kayak contoh misalnya Sydney fireworks yang tahun baru itu kan global icon. Hal-hal itu yang kita harus buat sih. Jadi bukannya cuma sekedar viral, sekedar sekarang lagi instagramable, tapi memang harus punya identitas yang kota itu punya gitu loh. Seperti itu. Jadi punya goalsnya ke arah sana. Iya, semoga ya dari Senyum Museum atau dari aktivasi yang lain kita bisa membantu banyak pihak untuk mewujudkan itu. Begitu. Jadi kalau tadi memang goalsnya itu artinya kalau siapapun nantinya melihat obrolan kita ini atau mendengarkan, kalau ada yang berminat untuk berkolaborasi, syaratnya gampang dengan mengirimkan aja informasi biodata ya, CV dan kekaryaannya, silakan. Aja karena bisa jadi akan jadi kolaborasi gitu ya. Betul. Oke. Jadi ada tim kurasinya Mas, atau siapa di sana yang menjadi teman-teman yang mengkurasi? Mas Edgar atau ada tim? Tentu saja aku juga sangat-sangat terlibat, tetapi kita punya kurator. Jadi memang kurator kita juga memang sekolahnya art history. Jadi memang boleh disebut Mas kuratornya siapa? Boleh, namanya Mas Dimas. Memang itu in-house kita. Di Liquid ini. Ya, jadi Mas Dimas ini. Jadi memang Mas Dimas ini memang sekolahnya art historian, dia punya kapasitas yang sangat akademis, sangat baik untuk mengkurasi, membuat sebuah narasi. Jadi memang disinilah kita hadir. Karena kan kadang-kadang seniman mereka sangat fokus di dalam berkarya, tetapi di dalam membuat narasi, di dalam mempackage karya mereka untuk bisa dinikmati publik itu kan it's not a game ya. Itu kan beda lagi. Disitulah Liquid hadir melalui Mas Dimas ini untuk memberikan service itu. Gitu. Jadi walaupun kamu masih seniman muda, tetapi kalau kamu confidence ya kan dengan karya kamu, ya kita bisa membantu mewujudkan itu menjadi sebuah exhibition yang profesional. Begitu. Jadi ada tim sendiri ya di dalam Liquid. Tadi Mas Dimas yang memang bertugas untuk mengkurasi dan mungkin mencocokkan narasi apa yang akan diangkat gitu-gitu ya. Betul. Oke. Nah, tadi juga melihat-lihat dan ngulik-ngulik, ada lagi nih proyeknya Making Indonesia atau Makin Indonesia. Betul. Itu bacanya kita ini deh, sederhana, itu baca gimana sebenarnya? Dan sebelum kita menjelaskan apa itu, bacanya itu sebenarnya gimana? Sebenarnya bacanya itu dua-duanya Mas. Bisa? Bisa. Jadi artinya gimana? Makin Indonesia atau Making Indonesia, gimana tuh coba? Saya juga jawabnya bingung Mas. Tapi kalau di Instagram Makin Indonesia ya. Tapi ada ininya ya, ada apa tuh? Tanda jadi kayak making juga masuk. Nah, itu gimana tuh Mas? Jadi Makin Indonesia atau Making Indonesia kalau dalam bahasa Inggrisnya itu memang memiliki dua makna, ya kan? Memang obviously kalau dilihat dari website kita, dari Instagram kita itu kan dalam dua bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Karena tujuannya itu adalah untuk memperkenalkan Indonesian new wave of culture atau subculture kepada market luar, begitu. Makanya kalau di dalam orang-orang yang membacanya bahasa Inggris, ya Making Indonesia. Tetapi untuk kita yang orang Indonesia, ini adalah hal-hal yang membuat kita tuh semakin Indonesia. Wah, cerdas. Begitu. Karena orang-orang yang di dalam media kita ini adalah orang-orang yang di dalam industrinya itu sedang making something. Nice. Di dalam
profesionalitas dan dunia mereka masing-masing. Nice. Begitu. Jadi memang kenapa saya melihat ada sebuah urgensi untuk membuat media ini, untuk memperkenalkan teman-teman yang sangat kreatif di bidangnya, teman-teman yang sangat punya influence di dalam bidangnya. Itu sebenarnya ada tujuan besarnya, yaitu membuat cultural diplomasi, soft diplomasi daripada Indonesia. Begitu, entah itu lewat musik, entah itu lewat kuliner, lewat seni, lewat jurnalisme, ya kan, itu bisa banyak hal. Indonesia itu kita masih sangat lemah menurut saya di dalam cultural diplomasi, seperti itu. Jadi karena itulah saya ngelihat orang-orang ini dengan karya-karya besar mereka itu harus diperkenalkan ke dunia internasional, begitu. Karena memang Indonesia itu di dalam melakukan diplomasi budaya kita kadang itu sangat-sangat frontal dan sangat harafiah. Dalam contoh, misalnya mau promosi budaya udah pasti nanti tari piring lagi, nanti jualan nasi goreng lagi, ya kan, pasang patung Garuda lagi. Ya nggak ada yang salah dengan itu ya. Ya tidak salah, It's betul. okay, ya kan. Tapi kan memang dengan zaman sekarang, apalagi dengan digital world yang memang sangat mengkonsumsi hal-hal seperti musik, ya kan, fotografi, video, itu kita harus approach-nya tuh beda. Begitu. Itu yang kita lakukan dengan media Makin Indonesia ini. Gitu. Kenapa memilih bahasanya English dan Japan? Karena English udah pasti. Karena ada keturunan Jepang kah? Aku gak ada. Oh gak ada, kirain dia looks-nya sih Nggak Jepang. Sama-sama J. Oh J. Jakbar. Iya. Nah itu gitu. Kenapa tuh sebenarnya? Jadi memang kalau yang Inggris itu kan definitely bahasa internasional. Ya, worldwide ya. Kan? Sementara kalau Jepang memang kebetulan satu saya punya afiliasi yang cukup kuat di sana. Hubungan kuat ya. Dan kedua kan karena Liquid Indonesia yang memang franchise dari sana. Jadi ya kita berharap juga bisa melalui banyak channel appeal ke masyarakat di Jepang. Dan memang sebenarnya Jepang itu kan sebuah bisa dibilang sebuah icon daripada pop culture, cultural diplomasi di dunia. Ya kan. Entah itu lewat tourism, entah itu lewat kulinernya, entah itu lewat fashionnya, animenya, ya kan. Gokil sih. Desain produk, ya kan. Jadi kalau kita bisa mengconvince orang-orang Jepang untuk bisa appreciate budaya, subculture, atau konten-konten Indonesia, itu harusnya membuat kita lebih confident, membuat kita punya credible. Itu sih yang saya harapkan ya, karena orang Jepang itu kan seperti yang Mas tahu ya, sangat-sangat detail, sangat-sangat peduli kualitas, sangat-sangat menyukai storytelling. Kalau kita bisa meyakinkan mereka, kita bisa membuat mereka suka, harusnya nggak ada problem untuk kita bisa doing the same thing ke negara-negara yang lain. Begitu sih. Mungkin semacam kalau kita sudah bisa membuat orang Jepang senang, untuk membuat orang yang lain-lain negara ini aman tuh ya, bisa gitu ya. Karena nih yang lumayan komplit detailnya tuh Jepang gitu sebenarnya. Betul. Oh gitu ya, karena juga memang tadi ada hubungannya dengan Liquid Indonesia tadi, dengan Liquid yang di sana. Betul sekali. Nah, isi dari konten itu dikurasi, bagaimana sistem kurasinya, Mas? Jadi memang yang menjalankan si media ini kan saya dengan ada satu rekan saya, dia editor, dia juga publisher dari Jepang. Langsung dari Jepang nih? Langsung dari Jepang. Jadi dia akan datang ke sini? Dia cinta Indonesia banget, Mas. Jadi bolak-balik? 3 bulan sekali. Udah kayak Jakarta Depok tuh ya, bolak-balik aja. Jakarta Bogor. Jakarta Bogor. Karena sering banget dia. Iya. Oke. Gitu. Terus. Jadi datang ya kan, kita tiap kali dia datang, misalnya datang 4 hari 5 hari, ya kita interview 4-5 orang, kita buatkan konten, kita doing photoshoot, kita masukkan ke website, kita buatkan Instagramnya, seperti itu. Gitu. Jadi memang tiap orang yang kita interview itu semua genrenya beda-beda. Mulai dari seniman, kelihatan, barista, kemarin ada bartender, ya kan? Tato artis, ya kan? Jadi memang kita selintas genre itu, begitu. Jadi mencoba beragam dan yang pasti ada unsur Indonesianya di sana, di dalamnya gitu, dan ini adalah bagian dari para kreator semuanya. Betul. Jadi sebenarnya profiling para kreator ini ya. Ini profiling bener. Profiling ya, archiving dari segi artikel gitu ya. Betul. Kenapa nggak ada video, Mas? Karena gue old school kali ya.
Mungkin bisa kerja sama kita nanti. Gitu ya? Bisa dong. Ketahuan umurnya dong. Iya. Kenapa memang memilih artikel gitu? Oke. Itu juga kembali kepada identitas budaya ya, yang tadi saya bilang di awal ya. Kita ini sangat kadang juga sedih bacanya. Kita bukan bangsa yang literal. Kita literasi kita masih rendah. Budaya membaca masih rendah. Jadi ya saya rasa nggak ada salahnya lah kita membuat budaya baca itu lebih lebih menarik begitu. Jadi benar-benar mencoba yang basic juga dibikinin artikelnya, keluar di website gitu ya, dan kayak obrolan-obrolan gitu-gitu tentang ya ngangkat profil sebenarnya. Benar. Gitu, makanya tidak ada unsur video di sana ya. Iya. Hanya foto dan artikel gitu ya. Betul, untuk saat ini ya. Saat ini. Kita nggak tahu ya, mungkin ke depan nanti perkembangannya ya. Mungkin one day sama Mature Indonesia bikin video kan nggak tahu kan. Bisa. Semoga aja gitu. Makin Indonesia sama Mature Indonesia kayaknya sama-sama Indonesia kita, Mas. Iya kan? Sama-sama M lah gitu. Iya. MI kan? Wah, joint venture deh. Nanti kita coba bisa merger ya kan. Mantap Indonesia. Mantap Indonesia. Wah, brand baru lagi. Itu IP sendiri tuh. Gitu. Jadi memang karena editor langsung dari si orang Jepang ini, dan kebetulan dia suka sekali dengan kebudayaan atau culturing dari si Indonesia, dia angkatlah si media ini. Betul. Dan makin Indonesia atau Making Indonesia ini akan membuat acara offline gak sih? Plannya gitu ada gak? Mungkin kalau offline itu yang kita rencanakan adalah membuat zine. Zine tuh cetak? Cetak. Akan. Jadi harapannya kan sekarang memang Makin Indonesia ini kan di digital kita baru ada konten mungkin sekitar 13-14 belum banyak. Betul. Ya kalau udah at least ada mungkin sekitar 30-an atau mungkin ya 50 kita mau buat. Cetak. Ada rencana begitu. Ya, nanti mungkin dijualnya di toko-toko buku di Jepang atau kita mungkin join kayak art book fair. Nice. Seperti itu sih. Plannya udah cukup jauh ya. Mau dibikinkan, divisikan di buku, diikutkan ke art book fair gitu. Wah, keren. Karena memang kalau teman-teman lihat ada di websitenya itu ya, Making Indonesia tadi tuh memang profiling dari banyak beragam orang lintas genre dan juga backgroundnya menarik-menarik semua ya. Betul. Jadi unik-unik orang ada di sana gitu. Betul. Ya. Makanya tadi kurasinya ternyata memang dari kolaborasi Mas Edgar dengan salah satu siapa namanya Mas, yang satu dari Jepang. Takeshi Sang namanya. Takeshi Sang. Ya itu yang mengkurasi detail. Gitu. Jadi memang si media ini kan menjadi sebuah sebuah platform untuk membreakdown stereotype dari Indonesia. Itu kalau dari kacamata saya pribadi. Karena memang kan stereotype Indonesia di luar negeri ya kan ini good or bad ya. Satu yang tadi ya kan Bali. Rendang. Orang Indonesia ramah. Rendang. Spicy food. Ya kan. Lalu Muslim country. Lalu kadang-kadang memang agak sedihnya banyak sekali perspektif yang negatif. Bom Bali. Masih kerekam tuh ya. Masih. Ya kan. Macet. Polusi. Ya kan. Tumpukan sampah Bantar Gebang. Deforestasi. Ya kan. Orang utan. Komodo. I can go and on lah untuk list ini. Cuma kan memang semua ini adalah stereotype. Paham. Makanya kenapa kita mesti membreakdown stereotype ini. Dengan menampilkan orang-orang yang berbeda. Seperti itu. Mencoba membuat satu penilaian baru nih. Salah satu coba teman-teman baca dan lihat, ada yang lebih unik-unik juga loh dari Indonesia betul. Ada kayak list-listnya. Betul. Jadi memang yang stereotype itu kan gak berarti hal-hal itu jelek. Enggak. Betul. Tapi ada hal-hal di luar itu yang sama menariknya atau bahkan menginspirasi. Begitu, itu yang kita mau coba bawa. Begitu, misalnya apa? Misalnya keberagaman budaya, keberagaman agama, ya kan, kuliner, itu kan sebenarnya sangat-sangat nyambung, ya kan. Jadi hal-hal itu yang kita mau coba. Kayak tadi Mas ada ngomong soal tato artis, ya kan. Tato artis juga kan dia mengangkat nih budaya dari Indonesia Timur, tato, ya kan. Ada Mentawai juga tuh, sempat baca artikelnya. Betul, kayak orang-orang luar negeri bisa suka sama tribal tattoo. Atau misalnya tato Jepang yang ala-ala kayak Yakuza gitu. Ya kan? Kenapa mereka gak pernah membuat tentang tato tradisional kayak tadi Mentawai? Simple Mas, karena gak pernah ada media yang mengangkat itu.
Gitu. Saya selalu menganggap Indonesia itu sebuah negara kebudayaan yang sangat-sangat under the radar, sangat-sangat nggak diekspos sama pop culture. Ya kan, kayak contoh film Hollywood sering banget bikin film di Thailand. The Beach, Leonardo DiCaprio, ya kan, The Hangover, itu kan semua Thailand, ya kan, sama kayak Kamboja, Tomb Raider, ya kan, itu kan juga di Kamboja. Jadi memang dengan keberadaan diangkatnya culture atau sebuah negara di pop culture ini, ya kan, negara itu jadi dikenal dan hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah tourism. Jepang adalah sebuah contoh yang sangat baik. Udah nggak bisa dihitung jumlah film Hollywood yang menampilkan Jepang. Makanya that's why Jepang punya image tourism yang sangat baik di dunia. Nah, Indonesia ini menurut saya harus amat sangat diangkat. Apalagi dengan kayak keadaan geopolitik sekarang, ya kan, orang-orang makin takut ke Timur Tengah, orang-orang malas ke Amerika, orang-orang malas ke Eropa. Ya saatnya kita di Asia itu mengambil bagian dari kue ini gitu loh. Seperti itu yang saya mau coba ya. Buat para kementerian yang berhubungan silakan mengkontak Mas Edgar karena bagus sekali ini, punya visi misi yang sangat Indonesia sekali ya. Dan semua proyeknya Mas Edgar itu Indonesia, ada semua Indonesia loh Mas. Itu kenapa? Ada filosofi atau apa tuh Mas? Karena semua program itu Indonesia semua tuh. Simple sih Mas. Kebetulan ya saya cukup diberkati lah bisa tinggal di Australia, sempat lama di Jepang. Kalau orang ngomong Indonesia pasti kan cuma taunya yang tadi kita ngomong berulang-ulang kan, Bali doang, ya kan. Indonesia itu amat sangat masih nggak dikenal secara nama ya. Gitu. Jadi yang menurut saya that's why kenapa kita nggak harus bangga gitu loh untuk memperlihatkan brand kita ini yang sebenarnya keren banget, ya kan. Gitu. Jadi semua program atau projectnya Mas Edgar nih ada Indonesianya gitu ya? Ya harus ada. Wah gokil, gila-gila. Sangat cinta Indonesia tuh Mas ya. Beda tuh sama yang kemarin-kemarin viral tuh ada wanita tuh ya kan. Tahu gak tuh yang. Oh tahu. Dia malah kayak gitu ya gitu. Nggak apa-apa. Itu pilihan ya. Pilihan. Tapi dari goalsnya Mas Edgar atau tim dari Liquid atau tim dari Senyum Museum ini sebenarnya melihat dari mungkin ekosistem yang ada di seni rupa yang ada di Jakarta atau mungkin ada di Indonesia ini, keberadaan si Liquid atau keberadaan Senyum Indonesia itu pinginnya mau diarahkan kemana sih Mas? Jadi memang in the end of the day ya, pasti kan kita bicaranya bisnis ekonomi, revenue. Kita berharap memang dengan segala macam kegiatan kita bisa menjadikan Indonesia ya kan, mulai dari entah itu Jakarta, Bali atau Yogyakarta menjadi sebuah tourism hub dulu, yang dikenal secara global. Karena dengan adanya itu saya benar-benar punya sebuah keyakinan tourism ini harusnya bisa menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Seperti layaknya ya tadi contoh yang tadi Thailand, ya kan, atau misalnya Australia, ya kan. Tourism itu kan sangat-sangat menopang tourism mereka. Makanya sekarang di kondisi geopolitik sekarang ini, Dubai, Qatar, mereka kebakaran jenggot sekali kan. Karena kenapa? Turis nggak datang. Selama ini mereka punya ekonomi sangat ditopang sama MICE, ya kan? Event, expo, itu kan semua mereka datang ke sebuah pameran atau sebuah konser. Itu kan nggak cuma sehari. Mereka bisa di negara itu 3, 4, 5 hari. Ya kan, runtutan ekonominya tuh kan panjang. Mereka makan di sana, UMKM dapat penghasilan, ya kan, yang punya venue dapat income, vendor sound system, vendor lighting semua dapat income. Jadi tourism itu sebuah ekosistem ekonomi yang sebenarnya sangat sangat sehat, sangat luas dampaknya. Mau corporate perusahaan besar dapat profit, orang yang paling bawah pun semuanya dapat. Ya kan, tukang bersih-bersih pun dapat pekerjaan di situ. Gitu. Jadi memang harusnya ekosistem ini kita kuatkan, kita jaga, kita buat image yang bagus. Karena sayang aja gitu, kayak konser misalnya, world tour, siapapun lah itu. Biasa kan runtutannya kok ada di Asia, Tokyo, Seoul, Bangkok, Singapura, Australia. Nah, bukan gue ngomong ya. Enggak, maksudnya ada beberapa yang memang dilompatin kan. Padahal kalau kita Sydney, Melbourne. Banyak lah, mulai belakangan berapa tahun ini banyak ke Jakarta, ya kan, syukurnya kan. Cuma kan memang itu kan baru tren yang belakangan ini dan masih banyak yang ngelompatin juga.
gitu. Sementara kalau kita dengan lahan yang sangat besar, ya kan, banget. domestic market yang luar biasa besar, antusiasme terhadap musik kita ini besar sekali, harusnya kan Indonesia ini bisa menjadi musical hub dunia gitu loh, untuk konser, untuk MICE, ya kan, mau itu conference, mau itu bikin film, syuting, ya kan, harusnya bisa banget gitu. Itu yang harusnya menjadi end goal ya, gitu. Jadi ya memang pergerakan yang saya lakukan ini itu hanya setetes di di laut yang sangat luas ini gitu loh. Tapi bisa jadi harus memang membutuhkan Mas Edgar lain juga nih untuk bisa mewujudkan itu sebenarnya gitu kan. Karena kalau dari penjelasan Mas Edgar ini kan semua ekosistem jadinya benar-benar diuntungkan dari yang atas sampai bawah gitu kan. Betul. Itu memang sebenarnya kan cara saya dan teman-teman di Senyum Museum berpikir kita itu sangat ekonomi banget. Emang cuma bentuknya kita itu di dalam art and culture, creative production ya kan. Tapi memang kita ngelihat segala hal yang kita lakukan itu sebuah ekosistem ekonomi, ya kan. Maksudnya kayak tadi contoh misalnya Liquid Gallery kecil. Dengan adanya kita, ya kan, makin banyak orang datang, gedung yang kita tempati itu jadi lebih diketahui, ya kan. Kafe-kafe yang ada di dalam situ jadi ada pengunjung yang baru, ya kan. Orang jadi makin pakai MRT jalan-jalan keluar. Jadi memang harusnya itu menjadi sebuah ekosistem. Begitu sih. Jadi semuanya pemerataan tadi biar semuanya ini ekosistem ini berjalan dengan baik gitu ya Mas ya. Gitu. Dan memang harusnya ya culture pariwisata itu menjadi tulang punggungnya ya. Harusnya menjadi bread and butternya untuk negara seperti Indonesia yang memang namanya tiba-tiba kita mau mengejar IT, mengejar artificial intelligence, itu kan ngomongan jauh, ya kan, nggak segampang itu langsung bisa diproduksi. Sementara yang namanya memanfaatkan art and culture, budaya, kuliner, itu kan sudah ada, itu kan sudah kita rasakan, kita enjoy setiap hari, itu kan bisa diaktifasi, bisa diaplikasikan kapan saja. Kenapa kita mesti ngincer sesuatu yang jauh, ya kan, sesuatu yang bukan kita. Gitu. Oh hebat. Dari segi project tuh ya, art travel udah ada, ruang galeri atau space ada, majalah atau webzine ada. F&B gak coba buka nih Mas? F&B belum dulu deh. Karena kan itu bisa jadi memperkenalkan kuliner apa. Karena kan yang aku lihat ada juga konteks kopi juga tuh yang tapi itu hanya di Jepang ya, di Tokyo ya terutama ya. Itu project individual. Individu ya. Maksudnya kenapa tidak mencoba membawa itu kayak jadi exchange juga tentang kuliner tapinya gitu. Kalau untuk yang project di Tokyo namanya Sama Coffee, itu kita sudah membawa kopi dari Indonesia. Kakao dari Indonesia, jamu. Bahkan kita sudah membawa karya salah satu seniman Indonesia untuk karya itu di display di sana. Siapa Mas kalau boleh tahu? Mas Popo Mangun. Udah naruh di sana? Udah. Begitu. Jadi display di tokonya. Betul. Jadi memang kita melakukan cultural diplomasi itu ya secara secara lebih soft lah. Jadi nggak langsung yang kayak in your face kayak semua staff toko semua pakai batik gitu. Enggak, kita approach-nya agak sedikit beda gitu. Jadi nggak mencolok nanti interiornya ada batik-batik apa, ada patung-patung apa, nggak gitu caranya ya. Tapi lebih ke bagaimana sih ini secara rasa, secara tradisi ini asli Indonesia gitu ya. Kita membawa nuansa, kita membawa spiritnya, kehangatan dari Indonesia. Gitu. Kalau Mas Edgar sendiri melihat mungkin potensi-potensi teman-teman kalau konteksnya dari segi seni rupa atau kreator gitu ya di Indonesia berpotensi untuk bisa global gak sih? Amat sangat bisa banget. Makanya selama ini saya merasa sayang gitu loh. Kayak kok domestik aja gitu. Kayak sebenarnya gak cuma dari sisi seni ya, tapi musik, film, produk-produk UMKM itu harus amat sangat bisa compete sama produk global. Harusnya. Ya, cuma memang kita agak sedikit nyaman, ini persepsi pribadi melihat apa yang sudah ada, terlalu nyaman dengan domestic consumption yang sangat besar. Kita selalu ngelihat Indonesia 200 sekian juta penduduk domestik aja. Makanya sisi marketing juga kebanyakan domestic oriented, ya kan. Sementara that's why kenapa negara-negara kayak Korea, ya kan,
atau misalnya kayak tadi Jepang, mereka begitu aktif untuk jualan ke luar negeri karena mereka tahu domestic market mereka itu terbatas. Kalau mereka nggak keluar, mereka nggak bisa bisnis. Oh, Gitu. jadi nge-push makanya keluar. Itu yang saya lihat ya. Begitu pula dengan Australia, Iya. ya kan. Kalau mereka nggak ngundang sebanyak mungkin international student, ya uninya ya kosong. Yes, karena itu gede banget tuh benua tuh kan. Betul. Jadi itulah mungkin kenyamanan yang kita rasakan secara domestik itu membuat kita jadi nggak produktif secara global ya. Oh, ini perspektif Mas Edgar seperti itu ya? Iya. Oke. Ada sisi minus plusnya ternyata seperti itu ya. Oke. Ada juga lah, maksudnya banyak kayak misalnya band Indonesia ketika mereka perform di luar negeri, yang datang TKI lagi, student Indonesia di negara itu yang kayak benar-benar organik kayak orang dari negara itunya bisa dihitung gitu loh. Jadi itu yang memang mungkin ya harus ditingkatkan ya dan harus di-challenge menurut saya gitu. Oke. Makanya dengan program-program Mas Edgar ini mungkin juga mencoba menumbuhkan terus rasa-rasa itu ya. Betul. Ada ruangan buat pameran dikasih dari Mas Edgar dan teman-teman dari yang Liquid tadi ID ini. Terus juga profiling juga ada di Making Indonesia gitu. Betul. Pokoknya kita bumbuin terus lah. Terus aja gitu ya, diolesin terus. Sampai kalau martabak tuh menteganya banyakin terus pokoknya ya. Jadi benar-benar sampai ini kecium dan membuat ini orang menoleh kayak misalnya melirik gitu ibaratnya. Dan at the same time ya memotivasi kreator lokal untuk mereka bisa secara kualitas, secara delivery juga bisa bisa men-challenge diri mereka gitu. Iya, lebih bisa head to head sama konteks global gitu sendiri. Betul. Oh gitu. Terakhir Mas Edgar, ada mungkin yang mau dibagi atau mau memberitahu informasi apa tentang dari program Liquid ID, Making Indonesia atau Senyum Museum, terserah boleh. Ada bisa di sini. Boleh. Kebetulan mungkin di Liquid ID, di Liquid Creative Space di Sudirman kita sampai bulan April sedang ada pameran dari 4 seniman ya, nama pamerannya Ini Desain Asli. Ya, jadi memang di situ bisa teman-teman beli merchandise, art print, dan juga melihat karya mural daripada seniman-seniman lokal. Dan selain itu juga kita sering mengadakan workshop yang bisa diikuti sama siapa saja. Ya semoga dengan kehadiran Liquid ID ini dan juga Makin Indonesia sebagai sebuah magazine yang masih baru, teman-teman bisa follow juga di Makin_Indonesia. Di situ kita bisa melihat teman-teman kita yang punya kreativitas, punya semangat dan juga punya keinginan untuk diplomasi ya, untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah cultural hub di luar sana. Seperti itu sih. Gila, sangat mulia ternyata Mas ya, si program-program Mas Edgar ini ya. Kan lagi ini Mas bulan Ramadan. Sesuai sama edisi Ramadan jadi. Iya, harus mulia Mas. Harus mulia. Oke, jadi kalau tadi sudah di-mention Mas Edgar menginformasikan yang acara di Liquid ID ini. Karena orang berpikir itu adalah building atau gedung kantor. Untuk mengakses bagaimana Mas? Akses gampang banget Mas. Kalau misalnya naik MRT tinggal jalan kaki. Turun di MRT mana stasiunnya? MRT-nya Setiabudi Astra. Turun aja. Jalan kaki. Gate 2 ya. Gate 2, ingat gate 2 ya. Gate 2, kalau Gate 1 jauh. Jauh ya, jadi agak muter dan langsung Gate 2 aja. Tinggal naik dikit, jalan 30 detik. Oke, 30 detik dan sampai 1 menit? Iya. Oke. Kalau hujan mungkin lebih lama kali ya. Oke. Tapi itu akses deket banget. Deket banget, jadi memang kita mencari tempat yang sangat inklusif gitu loh. Nah dari MRT jalan sampai ke galeri itu ada mural wall yang teman-teman bisa lihat karya dari 4 seniman. Yang lagi berpameran lah yang di sedang Liquid. berpameran. Begitu. Kalau naik Transjakarta? Kalau naik Transjakarta juga sama Mas, tinggal turunnya di Astra aja. Astra itu turun langsung jalan. Kalau aksesnya naik motor? Kalau naik motor bisa parkir di building. Ada. Kan kadang ada beberapa building kayak SCBD tuh nggak menyediakan tukang parkir motor. Kalau ini ada. Aman. Oh jadi di bawahnya biasanya ada buat area motor. Aman. Mobil pasti ada lah ya. Mobil pasti ada. Gitu. Nah kalau teman-teman misalnya kebetulan lagi ada kegiatan di sekitar situ, Sudirman misalnya ya. Sudirman City Walk atau misalnya di Mid Plaza atau di Ayana, itu juga bisa jalan langsung nyebrang doang. Oke, dan itu bisa diakses kapanpun ya, selama jam operasional. Betul. Jam berapa Mas operasional? Operasional kita itu antara Selasa sampai Sabtu. Jam 11 sampai jam 7 malam.
Jadi mengikuti agak sedikit office hour sebenarnya ya. Jadi mengikuti jam building ya. Iya. Oh, kecuali mungkin kalau pas ada pameran atau pembukaan. Betul. Nah ini kita lagi ada program nunggu selesai Ramadan sama nunggu udah nggak hujan. Karena kan lagi hujan terus nih, susah kalau buat event. Itu kita mau membuat di Car Free Day hari Minggu. Akan ada nantinya ke depan. Jadi di Jalanan Sudirman kita mau buat workshop. Oh nantinya gitu. Setelah Ramadan. Betul. Oh gila, jadi banyak plan-plan yang masih disimpan nih sama Mas Edgar dan tim nih ya. Betul. Jadi untuk detailnya seperti apa bisa pantengin di mana Instagramnya Mas? Di Liquid Indonesia. Liquid Indonesia, itu akan ada informasi semua detail? Semua keluar. Kalau untuk kayak misalnya mau follow Mas Edgar itu di mana? Oh. Boleh dong kalau di follow? Iya, nama akunnya apa? Edgar Honggo. Edgar Honggo. Jadi nyambung semua. Di akun di Instagram Edgar Honggo itu ada nanti detail project-project apa yang dilakukan sama Mas Edgar tuh ada Senyum Museum, ada Liquid Indonesia, dan yang terakhir ada Making Indonesia, dan yang terakhir juga ada satu toko yang lagi di develop di sana, toko kopi ya di Tokyo gitu. Sekali lagi namanya Sama Coffee. Sama Kopi. Singkatan dari sama-sama. Oh, ini serius. Ini beneran nih. Serius. Jadi nama itu dari situ. Bener. Oh gitu. Jadi tetap ada Indonesianya. Harus dong. Gila nih cinta kan sekali. Cultural diplomacy. Ya sama-sama tuh dari Sama Kopi itu tadi. Betul. Oh Indonesia sekali Mas ya. Iya. Bersama-sama kan. Bersama-sama gotong royong gitu ya. Wah keren. Guyup bener. Kata yang cocok untuk bener-bener bisa bergandengan tangan guyup tadi Mas. Iya. Oh gitu. Sekali lagi Mas Edgar, terima kasih ya. Thank you Mas. Sudah bersedia mampir ngobrol di sini dan jadi tahu ternyata Liquid itu banyak programnya dan Making Indonesia ini lagi di develop untuk bisa mengarchiving teman-teman yang banyak dari berbagai background. Betul sekali. Nanti aku ngobrol lagi sama Mas Edgar. Aku mau closing dikit ya Mas. Siap. Sekali lagi terima kasih Mas Edgar udah ngobrol dan mampir ke sini. Thank you Mas Edgar. Thank you Mas, sama-sama. Thank you. Terima kasih teman-teman. Tadi udah dengerin ngobrol sama Mas Edgar Honggo. Itu bisa di follow di Instagramnya. Di situ ada detail dari project-projectnya. Ada Liquid Indonesia, ada Senyum Museum, lalu ada Making Indonesia. Itu semua bisa kalian follow di akun-akun yang tadi disebutkan. Itu ada banyak project. Dan kalau teman-teman ada berminat mau kolaborasi silakan aja. Mungkin kontak ke Mas Edgarnya sendiri atau juga ke Liquid Indonesia. Nanti akan ada sistem yang mungkin seperti apa karena ada tadi udah di-mention ada tim kurasi juga ternyata di sana Mas Imam tadi ya. Mas Dimas maaf gitu. Jadi akan yang mengurasi dan mungkin bisa ngobrol berkenalan gitu. Jadi sekali lagi jangan lupa subscribe ya di Mature Indonesia di YouTube dan juga ada di Instagram mature.idn. Pokoknya kalau ada teman-teman sekali lagi ini adalah ruang berbagi. Silakan kalau ada teman-teman UMKM atau home industry yang mau menampilkan produknya di sini, kita akan kasih special price atau gratis ya. Kecuali ada brand-brand besar nanti kita bisa ngobrol. Pokoknya jangan lupa langsung aja cek di Instagramnya mature.idn. Sekali lagi terima kasih Mas Edgar Honggo. Sampai jumpa, selamat malam. Thank you.